Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Jadi kelompok-kelompok ini sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya. Yakin saya dan saya punya bukti. Dan saudara mungkin ada yang percaya nggak? Tapi nanti saya juga kaget loh. Kok White House mempelajari makan bergizi kita ini? Saudara-saudara, ada kecenderungan para orang pintar kita lebih percaya orang asing daripada bangsanya sendiri. Jadi, ya, cek aja ke Rockefeller Institute. Karena mereka nggak akan percaya dengan orang-orang ini. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti mereka itu pemikirannya kayak apa. Tapi tetap harus kita ajak bicara. Saudara-saudara, saya nanti, saudara mungkin 2-3 minggu lagi, ya kalau saya bicara di sini saya harus bertanggung jawab. Ini media, ini cover saya. Banyak lagi nunggu. Kalau bisa, wah ini blunder apa lagi Prabowo akan bicara gitu. Iya kan? Sorry ya. Saya kaget sendiri. Menteri Kesehatan, you boleh cek. Kan ini direkam. Secretary of Health dari Amerika Serikat, saya dapat berita, ingin jumpa dengan saya, ingin bertanya tentang MBG. Saudara-saudara. Dan MBG kita ini sudah sampai 60 juta hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026. Paling lambat. Dengan kondisi sekarang saja, hari ini MBG telah ada dapur ya, SPPG yang sudah operasional 22.275. Dapur operasional. Dalam proses penilaian dan pengajuan 13.829. Dengan 22.000 saja, sekarang kita sudah menciptakan lapangan kerja 1 juta. 22.000 kali 50 orang. Yang digaji tiap hari. Sudah kita ciptakan lapangan kerja 1 juta. Dan 22.000 dapur itu membutuhkan pemasok. Pemasok tomat, wortel, sayur, telur, ikan, ayam, daging, dan sebagainya. Di tiap desa, tiap dapur menimbulkan pemasok bisa sampai 10, bisa sampai 20 orang. Itu nanti di ujungnya kalau kita sampai 82 juta, kita akan menciptakan 3 sampai 5 juta lapangan kerja. Saudara-saudara, kita semua faham rakyat kita butuh pekerjaan. Tapi kalau kita teriak, kita mencela, menghardik, ya, nggak akan tercipta.
Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung. Iya kan? Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh. Tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Saudara-saudara, kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan. Itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Kalau demo silakan, tapi mau bagaimana mau demo? Kamu 5.000 kali demo, tidak akan ada satu pabrik dibuka. Jadi kelompok-kelompok ini sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya. Yakin saya dan saya punya bukti. Dan saya menghimbau mereka, hai warga negara Indonesia, apakah kau tidak kasihan sama rakyatmu? Teman-teman, saya sudah sampaikan berulang kali di channel ini bahwa 1 tahun pertama Prabowo setelah dilantik adalah tahun konsolidasi kekuasaan, dan itu sudah lewat. Kita sekarang memasuki tahun yang kedua, yang di sini tema besarnya adalah tahun untuk melakukan eksekusi kebijakan dan juga eksekusi terhadap koruptor, terhadap mafia, terhadap oligarki hitam melalui berbagai program-program yang sudah dilakukan. Untuk eksekusi kebijakannya misalnya ada MBG yang sekarang sudah mulai terasa manfaatnya, ada Koperasi Merah Putih, ada Sekolah Rakyat, ada juga ini kredit rakyat, hingga efisiensi anggaran, di mana Danantara itu yang sebelumnya itu keuangan negara itu tercecer di mana-mana menjadi lebih tersentralistik dan diawasi secara ketat lagi. Danantara itu adalah tabungan raksasa nasional yang dampaknya sangat luar biasa, teman-teman. Kalau tabungan ini makin hari makin bertambah, kita tidak perlu lagi meminjam uang ke luar negeri dengan bunga yang sangat mencekik seperti yang terjadi di IMF atau kita pinjam ke Bank Dunia misalnya. Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah 1 triliun US dollar. Terus lengkapnya adalah 1040 miliar dolar asset under management. Saudara-saudara, tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Wow, ini sangat menarik ya teman-teman, karena Pak Prabowo itu sudah mulai menggugat pimpinan BUMN dulu yang selama ini mengelola kekayaan negara kita itu. Karena dari BUMN inilah kekayaan negara itu kemudian dikumpulkan untuk masuk ke kas negara. Tapi kan kita tahu bahwa selama ini BUMN ini itu banyak yang bolong, bahkan menjadi sapi perah dalam konteks ekonomi rente ya teman-teman, atau di mana terjadi perselingkuhan antara pemerintah dan pengusaha.
Nah, inilah yang kemudian memunculkan oligarki politik di Indonesia, di mana orang kaya itu bertambah kaya dan orang miskin itu bertambah miskin. Dan saya rasa ini bukan omong-omong teman-teman, karena apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam pidato ini sudah ia lakukan. Bagaimana ia mengambil alih atau merampas kembali kekayaan negara melalui perampasan lahan ilegal, ada tambang ilegal, ada sawit ilegal, dan ini sangat merepotkan bagi para oligarki yang selama ini sudah nyaman duduk dan menikmati harta kekayaan Indonesia yang banyak bolongnya itu. Nah, inilah yang sedang ingin dirubah oleh Prabowo. Bagaimana kekayaan negara itu melalui Danantara, ketika dia terpusat, dia mampu mengatur arah atau aliran uang ini. Dan di sini sangat jelas sekali teman-teman. Pak Prabowo itu sedang menyumbat aliran uang ke atas yang selama ini banyak menguntungkan oligarki dan pengusaha-pengusaha yang nakal itu. Prabowo membalikan aliran dana itu dari yang selama ini tajam ke atas menjadi tajam ke bawah melalui program-program tadi, melalui MBG, melalui Koperasi Merah Putih, melalui sekolah rakyat, melalui kredit rakyat dan lain sebagainya. Dan sekali lagi teman-teman, ini sangat merepotkan karena mafia di Indonesia itu kaki tangannya itu sudah menyebar kemana-mana. Sehingga kalau kita menginginkan bahwa Pak Prabowo mengubah Indonesia dalam sekejap, itu sangat tidak masuk akal sih menurut saya. Siapapun presidennya pasti akan mengalami kesulitan. Tapi poinnya adalah Pak Prabowo ingin mengubah itu yang selama ini tidak berani dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Saya hanya takut itu. Dan kita semuanya harusnya itu. Saudara-saudara, sudahlah. Kita ini semuanya sebentar lagi dipanggil. Benar. Dan kalau dipanggil tidak sesuai nomor urut, tidak sesuai senioritas. Sorry ya, belum tentu aku duluan dipanggil. Bisa yang muda-muda di sana tuh, iya kan? Jadi lebih baik berbuat kebaikan, lebih baik membela rakyat, lebih mulia, saudara-saudara. Pasti nggak benar. Saudara-saudara, saya paling kasihan kalau saya lihat ada tokoh atau kawan atau siapa yang diborgel, ya kan? Pakai baju apa itu? Baju oranye ya. Saudara-saudara kita nih sekarang jadi role model. Kita mau dipelajari. Ibu hamil diantar makanan, orang lansia, orang tua yang hidup sendiri diantar makanan. Kasih lihat, kasih tahu saya negara mana. Dan saudara mungkin ada yang percaya nggak? Tapi nanti saya juga kaget loh. Kok White House mempelajari makan bergizi kita ini? Ini menarik ya teman-teman, ketika White House atau Istana Kepresidenan Amerika Serikat mempelajari MBG. Dan Pak Prabowo di sini dalam pidato ini tidak mungkin menipu kita lah, karena ini ditayangkan secara publik lah. Ini kan fakta berarti. White House Amerika mempelajari model dan sistem MBG di Indonesia. Di sisi lain ini adalah kebanggaan teman-teman, karena Indonesia itu menjadi role model, bahkan negara adik kuasa sekelas Amerika Serikat itu belajar dari kita. Tapi di sisi lain hati-hati juga di sini, karena kita tahulah bahwa agenda besar Amerika itu adalah ingin mempertahankan posisinya sebagai pengendali dunia dalam konteks dunia yang unipolar. Sementara semangat dunia saat ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, adalah semangat untuk multipolar.
di mana semua negara itu berdiri sederajat dan setara, bukan lagi dikendalikan oleh Amerika, apalagi Amerika yang selama ini kita sudah tahu itu berperan sebagai polisinya dunia. Emang lu siapa sih? Kira-kira seperti itulah teman-teman. Tapi poinnya bahwa MBG ini dalam kacamata internasional, dalam kacamata geopolitik Amerika itu sangat penting dan sangat strategis. Teman-teman, itulah tadi cuplikan dari pidato Presiden Prabowo dalam acara Taklimat Presiden RI pada acara Rakornas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat tahun 2086 di Sentul 2 November 2026 lalu. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari konten ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya.